Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Erlit Oktaviani akan memaparkan hasil observasi saya mengenai klien pecandu narkoba. Selanjutnya ada latar belakang. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non-medikal atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, psikologi, sosial, dan sebagainya. Narkoba memiliki 3 sifat yang membahayakan, yaitu adiksi atau membuat pemakai ketagihan dan tidak dapat berhenti. Yang kedua, toleran atau membuat tubuh pemakai untuk menyesuaikan diri dengan narkoba sehingga dosis pemakaian narkoba semakin tinggi. Dan habituasi atau membuat pemakai selalu teringat, terngiang, dan terbayang rasa narkoba. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan pengguna narkoba yang sudah pulih kelak bisa kambuh atau relapse. Ari Wibowo 2015. Selanjutnya, masuk ke deskripsi klien. Remaja laki-laki berinisial TF merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang saat ini bertempat tinggal di Cilandak Barat. Klien berusia 16 tahun yang sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA. Sebelum klien melakukan penyalahgunaan narkoba, klien merupakan anak yang suka bersosialisasi dengan tetangga dan termasuk anak yang pintar. Namun, semenjak ayahnya meninggal, klien berubah menjadi anak yang murung, tidak pernah bersosialisasi lagi dengan tetangga, dan lebih suka menghabiskan waktu untuk nongkrong malam hari dengan teman-teman sebayanya. Klien merasa beban yang ditanggung oleh klien setelah ditinggal ayahnya pergi sangat berat karena klien masih memiliki seorang adik perempuan yang masih usia sekolah dasar. Klien merasa stres dan suka menghabiskan waktu di luar rumah, terkadang pulang larut malam atau sering juga tidak pulang ke rumah. Kecanduan tersebut membuat dirinya menjadi pribadi yang berbeda. Fisiknya pun berubah, yang tadinya sehat bugar menjadi kurus dan nilai sekolahnya pun ikut menurun. Terkadang, klien berpikiran untuk berhenti mengkonsumsi ganja, namun sangat sulit. Hubungan klien dengan sang ibu pun juga tidak terlalu dekat karena ibunya harus sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghidupi kedua anaknya yang masih sekolah. Klien sadar bahwa apa yang dilakukannya salah, namun klien juga merasa stres yang cukup berat sehingga mengkonsumsi ganja menjadi pelampiasan bagi klien. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul pada diri klien. Yang pertama, klien mengalami stres berat. Yang kedua, klien merasakan berat badannya menurun dan tidak bugar lagi. 3. Klien merasa tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki pertama setelah ditinggal ayahnya meninggal menjadi sangat berat. Yang keempat, klien sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang. Yang kelima, hubungan klien dengan sang ibu menjadi renggang. Yang keenam, klien sulit meninggalkan kecanduannya. Dan yang ketujuh, prestasi klien menurun. Lalu terdapat analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan pertolongan tenaga profesional untuk membantunya lepas dari kecanduan ganja. Yang kedua, klien membutuhkan semangat dan dukungan bahwa klien mampu menghadapi masalahnya. Yang ketiga, klien harus merasa yakin bahwa klien bisa dan nantinya prestasi klien akan kembali lagi. Yang keempat, klien harus merasa bahwa sehat itu penting sehingga klien dapat mengubah pola hidupnya yang sekarang. Yang kelima, klien perlu belajar memilih lingkungan yang baik untuk dirinya agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun potensi yang bisa dikembangkan dalam diri klien. Yang pertama, melakukan hal-hal yang positif seperti beribadah, mengikuti kegiatan sosial dan kerohanian, membantu orang tua di rumah, jalan-jalan bersama keluarga dan teman. Hal tersebut dapat membantu untuk mengalihkan pikiran dari rasa kecanduan. Yang kedua, mulai melakukan gaya hidup sehat, misalnya makan makanan bergizi, makan teratur, berolahraga, selalu berpikir positif, dan menghindari tidur larut malam atau begadang. Yang ketiga, mulai membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan ibu dan adik. Lalu, layanan BK yang tepat diberikan kepada klien adalah yang pertama ada konseling individu. Layanan konseling perorangan atau konseling individu, konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan klien untuk membuka diri setransparan mungkin sehingga klien sedang berkaca, lalu konselor berupaya membawa klien ke depan kaca agar klien memahami kondisi dirinya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi dalam kasus narkoba ini, pemberian informasi mengenai dampak dari penggunaan narkoba, bahaya bagi tubuh, serta stigma negatif dari masyarakat. Mengingat kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari dengan baik, sebagai pertimbangan bagi arah perkembangan diri klien agar klien menjadi paham dan mengetahui tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, bimbingan kelompok.
Pada layanan ini, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai masyarakat. Klien diharapkan mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri untuk hidup normal sehingga menjadi orang yang berguna. Lalu yang terakhir, ada konseling keluarga. Dukungan dari keluarga terdekat sangat penting bagi pemulihan klien narkoba. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami atau istri, dan sebagainya. Dengan nuansa emosional yang akrab dan rasa keterbukaan akan memberikan dampak yang baik terhadap pemulihan klien seperti tumbuh rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.